Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Melanjutkan video FAQ minggu lalu ya, yang mengenai CO2 dan gas exchange. Kali ini gue akan bahas bagaimana cara kita menentukan level CO2 yang optimal untuk aquascape. Apakah dari bubble per second, atau dari drop checker, atau dari tabel KH versus pH, atau ada cara lain? Nah, sebelum kalian nonton video ini, baiknya kalian saksikan dulu video yang itu ya, agar bisa memahami video ini dengan lebih mudah. Oke, yang pertama nih, seperti yang sering banget gue jelaskan sebelumnya, BPS atau bubble per second dari bacaan bubble counter itu tidak dapat dijadikan patokan ketercukupan level CO2 terlarut di dalam air. Kenapa? Ya udah gue jelasin sih di video sebelumnya, yang video yang ini nih. Silahkan ditonton dulu kalau belum tonton ya, biar bisa lebih mengerti video ini. Oke, lalu cara yang kedua itu yang paling sering dilakukan orang-orang adalah menggunakan patokan dari drop checker. Oke, drop checker itu lebih bisa dipercaya sih, tapi itu juga tergantung di mana kalian meletakkan posisi si drop checker itu sendiri. Kalau kalian taruh di atas ataupun di dekat sama diffuser, ya tentu cairannya akan cepat menjadi warna hijau ataupun berubah warna jadi kuning ya. Nah, misalnya drop checker kalian itu berwarna hijau atau bahkan hijau kekuningan atau bahkan kuning sekalipun. Nah, itu bukan berarti level CO2 terlarut di air aquascape kalian itu udah mencukupi. Ini hanya berarti bahwa pada posisi drop checker tersebut diletakkan, ada sejumlah bubble gas CO2 yang masuk ke dalam chamber ataupun ruangan di dalam drop checker tersebut. Bagaimana dengan posisi lain? Apakah CO2-nya cukup ataupun terdistribusi dengan baik ke posisi-posisi lain? Ya, belum tentu. Bahkan kadang ya, beda merek drop checker atau beda merek cairan drop checkernya itu hasilnya juga bisa berbeda. Ada yang bilang harus dicampur sama air akuarium, atau campur air KH4, atau nggak usah campur apa-apa, bisa langsung dipakai. Jadi patokannya atau pakemnya itu untuk si liquid drop checker ini nggak ada. Jadi itulah yang membuat gua kurang percaya terhadap keakuratannya drop checker. Lagian juga kebanyakan panduan penggunaan berbagai merek drop checker itu menyarankan untuk meletakkan si drop checker ini dekat dengan permukaan air ya. Justru hal ini yang malah bikin error bacaannya itu semakin besar. Karena bubble CO2 itu cenderung akan bergerak ke atas ya untuk lepas ke udara melalui permukaan air. Nah, sehingga bacaannya itu, bacaan drop checkernya akan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena banyak dilalui oleh CO2 yang bergerak ke atas, ke permukaan air. Jadi, kalau misalkan kalian udah terlanjur punya nih drop checker, ataupun misalkan udah punya, sayang nih kalau nggak digunain, ya bisa kalian pakai, tapi letakkan si drop checker itu sebawah mungkin, sedekat mungkin dengan substrat, dan sebisa mungkin sejauh mungkin dari diffuser ya, ataupun sejauh mungkin dari sumber CO2 lainnya. Pokoknya letakkan di posisi yang paling kecil kemungkinan si gas CO2 tersebut akan bisa mencapai posisi itu. Oke, berikutnya cara yang ketiga adalah menggunakan tabel pH versus KH. Nah, selama ini kan gue selalu menyarankan untuk menggunakan tabel ini untuk melihat level CO2 terlarut di air. Itu nggak ada salahnya, cuman banyak yang salah cara pengaplikasiannya, banyak yang salah cara ngebacanya ya. Terutama buat teman-teman yang pakai regulator solenoid nih, apalagi buat teman-teman yang aquascape-nya tidak pakai injeksi CO2 sama sekali. Nah, buat non-injection CO2 tank ya, nggak pakai CO2 ya, tabel ini tuh sama sekali nggak bisa dipakai ya. Itu yang pertama ya. Lupakan kalian menghitung kadar level CO2 terlarut pada tank yang non-injeksi CO2. Karena pada tank yang tidak menggunakan injeksi CO2, maka level CO2 di air itu akan mirip dengan level air pada tekanan atmosfer ya, yaitu kisaran 2-3 ppm. Nah, cara kerja tabel ini tuh ya, dia tuh memperhitungkan penurunan pH air karena injeksi CO2 pada level KH tertentu. Jadi pada saat gas CO2 terlarut di air, maka sebagian dari CO2 itu akan berubah menjadi asam karbonat. Nah, si asam karbonat ini akan dapat menurunkan keasaman ataupun menurunkan pH air. Nah, dengan membandingkan hubungan antara KH dengan pH, pada nilai KH tertentu, kecepatan penurunan pH akibat CO2 ini dapat dikonversi menjadi nilai relatif CO2 terlarut. Ribet ya? Bingung ya? Ya, gue juga bingung sih. Tapi nggak usah dipusingin deh. Yang penting tabelnya itu udah ada. Tabelnya itu udah jadi dan bisa langsung digunakan.
Namun, jangan sekali-kali kalian aplikasikan, kalian gunakan pada tank yang tidak pakai CO2 injeksi ya. Tabel ini tuh hanya bisa langsung dipakai pada tank yang menggunakan injeksi CO2 yang 24 jam ya, yang tidak pakai solenoid. Nah, gue contohin ya cara gunainnya gimana. Pertama, kalian harus ukur dulu pH dan KH air kalian menggunakan water tester. Untuk testernya sih gue lebih rekomendasiin yang model tetes ya, model cairan ya, karena biasanya margin of error-nya itu lebih kecil, dia lebih akurat. Tapi kalau kalian cuma punya yang model simple kayak lakmus, kayak merek JBL Easy Test, itu juga nggak apa-apa. Mending ya agak error sedikit deh daripada tidak diukur ataupun salah sama sekali ya. Nah, setelah kalian tahu pH-nya berapa, KH-nya berapa, tinggal di cross-plot ya ppd tabel ini. Misalkan katakan pH-nya itu 6,8 dan KH-nya itu sekitar 7 misal ya. Artinya CO2 terlarutnya itu adalah 34 ppm. Berarti sudah mencapai level minimal ideal. Contoh lain nih, misalkan pH-nya 7 ataupun ya pH-nya 7 dan KH-nya 7 ya misalnya. Dapat CO2 terlarutnya itu adalah 21 ppm. Artinya kurang kan? Sudah tentu kurang. Gimana cara naikinnya? Apakah dengan meningkatkan KH, katakan menjadi 11 DKH bisa meningkatkan level CO2 menjadi 33 ppm? Ya, sudah tentu tidak. Karena perlu diingat nih penjelasan gua tadi yang sebelumnya nih. Bahwa tabel ini tuh bekerja mengkonversi kecepatan penurunan pH oleh CO2 pada satu level KH tertentu. Jadi dia hanya melihat penurunan pH-nya ya, tidak mempertimbangkan variasi perubahan KH. Jadi dengan menurunkan KH artinya tidak meningkatkan CO2 terlarut kalian. Gimana kalau gue nurunin pH-nya bang? Misalkan KH-nya tadi 7, gue turunin pH-nya jadi 6,8. Misalkan gue turunin pakai asam kayak dari tanin atau dari citrun ataupun jenis asam lain kayak dari liquid carbon, apakah si CO2-nya bisa jadi 34 ppm? Ya tentu juga tidak, karena sekali lagi yang dikonversi itu adalah penurunan pH akibat penambahan CO2 terlarut, bukan penurunan pH akibat faktor penambahan asam lainnya ya. Jadi apabila kondisinya seperti ini, yang harus kalian lakukan itu adalah ya memperbesar bukaan regulator CO2-nya atau juga memperbaiki sistem difusinya. Difusernya cari yang lebih bagus, yang lebih larut ya. Memperbaiki arusnya juga dan menurunkan suhu ya, karena suhu yang lebih dingin itu akan membuat CO2 terlarut lebih baik. Agar si jumlah CO2 terlarutnya itu akan bertambah, sehingga pH-nya juga akan turun, dan bacaan di tabel tersebut akan bisa mencukupi untuk CO2 di aquascape kalian. Tadi yang cara tadi itu bisa langsung digunakan kalau CO2-nya yang 24 jam ya, yang nggak pakai solenoid ya. Yang mana gue asumsikan level CO2-nya itu udah mencapai level equilibrium. Nah, beda halnya nih pada CO2 yang menggunakan solenoid. Nah, tabel ini tuh akan memperlihatkan error apabila kalian mengukur pH dan KH-nya itu pada saat CO2-nya itu belum mencapai level equilibrium. Yang biasanya equilibrium ini tuh dicapai sekitar 2-3 jam setelah solenoid dinyalakan, setelah CO2 dihidupin ya. Tapi berapa lama yang pastinya itu nggak ada yang pastinya karena tergantung parameter air ya. Dan tergantung faktor-faktor lain juga yang udah gue jelasin di video mengenai peralatan CO2 aquascape ya. Nah, pun jika kalian ukur pH-nya itu pada saat CO2-nya udah mencapai equilibrium, error itu masih bisa terjadi juga. Karena keasaman air itu bukan hanya dipengaruhi oleh CO2, namun juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain nih, kayak asam-asam lain kayak tanin, dari soil, bahkan dari pupuk ya bisa berubah pH ya, atau apalagi dari karbon cair itu bisa menurunkan pH. Nah, kembali ke penjelasan gua tadi ya, mengenai cara kerja tabel ini, yaitu mengkonversi kecepatan penurunan pH akibat CO2. Jadi, penurunan 1 derajat pH itu artinya ada penambahan CO2 sebesar 30 ppm. Yang artinya, aktualnya itu kalian akan mendapatkan CO2 sekitar 32-33 ppm. Karena pada saat solenoid itu off, CO2 air itu akan berada di kisaran 2-3 ppm. Jadi, cara yang lebih mudah dan lebih akurat untuk mengukur level CO2 terlarut di air jika kalian menggunakan solenoid adalah dengan mengukur perbedaan pH ya. Gue contohin ya. Misalkan pada saat CO2 off itu nilai pH kalian adalah 7,5 ya. Maka pada saat CO2 on dan udah mencapai equilibrium, targetkan si pH-nya itu turun menjadi 6,5 ya minimal. Ini pasti akan memberikan kadar CO2 terlarut di atas 30 ppm. Tapi ada syaratnya nih kalau mau pakai metode perbedaan pH 1 poin ini, yaitu nilai KH kalian harus berada pada rentang 1-10 DKH. Dan tester pH dan KH-nya juga harus akurat ya. Oke, cara berikutnya ya, cara yang lain. Misalkan kalian nggak punya nih, ataupun nggak mau deh beli tester pH, nggak mau beli tester KH.
Apakah masih bisa mengetahui level CO2 itu cukup atau enggak? Jawabannya bisa banget. Ada cara yang lebih simpel sebenarnya. Lebih akurat bahkan, namun membutuhkan pengalaman dan kesabaran karena prosesnya itu akan lebih lama. Jadi balik lagi ke tujuan awal nih. Apa sih tujuan awal kita itu mengetahui kadar CO2 terlarut itu cukup atau enggak? Ya, untuk memastikan ketercukupan CO2 itu sendiri ya untuk pertumbuhan tanaman kan. Jadi ya indikator paling akurat itu adalah dengan memantau pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kalau tanamannya sehat, tanamannya baik-baik aja, ya artinya CO2-nya udah cukup. Dan juga sebaliknya ya. Terutama sih kayak tanaman kayak jenis HC Cuba ya, Hemianthus chalitrichoides Cuba. Nah, itu tanaman ini menjadi indikator ketercukupan CO2 yang paling baik. Cuba ini sebenarnya nggak rewel ya, dan nggak perlu nutrisi macam-macam, dan nggak perlu cahaya yang over ataupun cahaya yang terlalu highlight. Cukup dia dengan CO2 terlarut yang tinggi dan merata, pasti dia akan tumbuh ngarpet dengan sangat baik ya. Tanaman indikator CO2 lainnya itu yang bagus kayak Trituria bloodfamid dan Eurycolon quinqueangulare. Itu adalah tanaman indikator CO2 yang cukup akurat ya. Nah, seperti yang sering gue jelaskan sebelumnya, lebih dari setengah berat kering tanaman itu sendiri adalah terdiri dari karbon. Yang mana asupan karbon utama di aquascape ini adalah dari injeksi CO2 ya, dari gas CO2. Sehingga tanaman yang kekurangan CO2 itu ciri-cirinya akan gampang sekali terlihat ya. Yaitu antara lain, yang pertama, batang dan daun tanamannya itu akan tipis walaupun kalian udah kasih lampu yang high dan pupuk yang banyak ya. Lalu yang kedua, daun di batang bagian bawah tuh gampang rontok dan gampang botak ya. Hanya menyisakan daun yang sehat itu hanya di bagian pucuk-pucuk batang saja. Dan biasanya juga rawan terkena alge, rentan terkena alge. Lalu ciri ketiga tanaman kekurangan CO2 itu dari tanaman karpet. Nah, tanaman karpet itu kalau kekurangan CO2 dia akan tumbuh ke atas ya, bukan merayap ke samping seperti layaknya tanaman karpet. Lalu ciri yang keempat adalah batang tanaman akan memanjang ya, dengan menjauhkan jarak antar daunnya, antar nodalnya ya, untuk meraih CO2 dan oksigen ke udara bebas. Jadi dia memanjangkan batangnya ke permukaan air. Lalu yang kelima, daun barunya itu akan kerdil dan terkadang keriting. Dan yang terakhir, keenam, daun baru juga makin lama itu ukurannya semakin kecil. Itulah merupakan indikator utama kekurangan CO2. Oke, langsung aja kita lihat contoh-contoh simptom kekurangan CO2 pada tanaman ya. Tanaman yang pertama yang akan gue bahas adalah HC Cuba. Nah, tanaman indikator terbaik nih untuk CO2 ya. Pada level CO2 yang kurang, daunnya itu akan tumbuh kecil ya, kerdil, dan pertumbuhan batangnya itu akan cenderung ke atas, seperti gambar yang sebelah kiri ya. Sedangkan pada level CO2 yang cukup, batangnya itu akan tumbuh merayap ke samping, dan ukuran daunnya akan lebih besar, seperti foto yang di sebelah kanan. Lalu tanaman lainnya, berikutnya adalah tanaman karpet juga nih, tanaman Monte Carlo kan, tanaman karpet yang sering kalian pakai nih saat ini. Nah, walaupun Monte ini dapat tumbuh ngarpet pada tank low CO2, bahkan tanpa injeksi CO2 sama sekali, tapi daun Monte ini jika kekurangan CO2 akan tumbuh lebih kecil dan lebih rentan terkena alge ketimbang Monte dengan kadar CO2 yang cukup. Tanaman berikutnya adalah moss ya, sama seperti Monte nih. Walaupun moss itu dapat bertahan di tank tanpa CO2, namun pertumbuhannya akan jauh lebih bagus dengan injeksi CO2. Contohnya seperti minipelia ini nih, kalian bisa cek bandingin yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Dengan injeksi CO2 dia akan tumbuh lebih padat, jarak antar cabangnya itu akan lebih rapat dan lebih kaku misalkan kalian pegang ya. Lalu contoh tanaman berikutnya adalah berbagai jenis rotala ya, terutama rotundifolia. Nah, penyakit umum pada kebanyakan genus rotala yang kekurangan CO2 itu bisa terlihat pada gambar ini nih. Batangnya itu akan memanjang ya, jarak antar daunnya itu juga akan menjauh, dan ukuran daunnya itu tidak merata, dan daun barunya itu ukurannya semakin mengecil dan terkadang juga mengkeriting. Contoh tanaman lain nih adalah Ludwigia esperet ya. Perhatikan ukuran batang yang semakin menipis ke atas ini nih, dan ukuran daunnya juga mengecil secara progresif ya. Warna daun baru juga lebih pudar dibanding daun yang lebih tua. Contoh tanaman berikutnya adalah Alternanthera reiniki ya. Kalau kalian lihat perbandingan kedua gambar ini, tanaman sebelah kiri itu tumbuhnya lebih memanjang, tidak padat ya seperti foto yang sebelah kanan. Ukuran daun dan warna daunnya juga jauh berbeda. Nah, dengan menguasai skill observasi mengenai perkembangan pertumbuhan tanaman dan mengobservasi kesehatan tanaman, maka test kit macam-macam itu sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Tapi ya kekurangannya adalah indikasi atau simptom kekurangan CO2 pada tanaman itu tidak dapat terlihat secara instan. Bisa membutuhkan setidaknya waktu 1-2 minggu untuk memperlihatkan si tanaman itu apakah dia kekurangan CO2 atau tidak. Selain itu, kalian harus butuh pengalaman juga. Kalau ya kurang berpengalaman, nggak akan bisa melihat apakah tanamannya kurang CO2 atau enggak.
apalagi di tank yang baru di setup. Jadi saran gua sih ya, sebelum tanamannya itu terlanjur merana karena kekurangan CO2, belilah test kit ya. Murah kok, nggak terlalu mahal. Minimal kalian harus tahu pH air, terus lalu KH air, dan juga amonia. 3 itu aja cukup. Oke, sekian dulu penjelasan gua untuk part CO2 yang ini. Berikutnya, bakal ada pembahasan lain nggak ya mengenai CO2? Ditunggu aja ya. Jadi, jika masih ada pertanyaan mengenai konten video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Harusnya sih penjelasan gua tadi udah cukup lengkap dan cukup mudah dipahami ya. Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aqua Reset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.